Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you, student? Okay, now we will learn about simple present tense. Jadi, pada bab kali ini Miss akan membahas tentang simple present tense. Mohon untuk disimak dan disiapkan untuk buku tugas dan buku catatannya. Nah, di sini untuk simple present tense, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat-kalimat yang biasa kalian ucapkan nih, padahal kalian tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah simple present tense. Nah, di sini sudah ada what is simple present tense? Simple present tense is the tense used to express an action or activity taking place or happening at the present time in a simple form, or activities performed repeatedly or daily habits or acts that have nothing to do with time. Nah, untuk lebih singkatnya, simple itu artinya apa? Artinya adalah sederhana. Dan untuk present itu artinya adalah sekarang. Jadi dalam pengertian simple present tense, Miss persingkat saja ya, kesimpulan dari tadi itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa atau sesuatu peristiwa. Maksudnya sesuatu peristiwa yang sedang terjadi sekarang dengan pola kalimat yang sederhana. Jadi di sini tuh kalimat yang menjelaskan peristiwa yang benar-benar sedang terjadi pada saat ini, ya, pada saat ini yang kalian lakukan. Pada saat ini yang kalian lakukan. Nah, di sini sudah ada time information that can be used in the simple present tense. Waktunya kapan saja yang bisa kita gunakan di dalam kalimat. Di sini ada every day, yaitu setiap hari, every week itu setiap minggu, every year itu setiap tahun, every night itu setiap malam, every afternoon setiap sore, every minute setiap menit, every hour setiap jam, once a week satu kali seminggu, twice a week dua kali seminggu. Jadi di sini adalah kalimat yang bisa digunakan dalam kalimat present tense. Nah, untuk kegunaan simple present tense, ini kegunaannya ini dalam percakapan sehari-hari. Lalu apa saja? Di sini ada 5. Untuk menyatakan kebiasaan, di sini ada I always wake up at 5 a.m. in the morning. Jadi saya selalu bangun pada jam 5 pagi di setiap pagi. Menyatakan tindakan dilakukan berulang-ulang. My aunt cooks for lunch every day. Nah, jadi di situ sudah jelas ya yang tadi time signalnya adalah every day. Nah, yang ketiga itu ada menyatakan suatu fakta. She is a writer. Dia perempuan adalah seorang penulis. Jadi ini menyatakan suatu fakta. Menyatakan suatu perintah. She pours some sugar into her tea. Dan yang terakhir itu ada menyatakan kepemilikan. This house belong to my parent. Rumah ini milik orang tua saya. Nah, di sini sudah jelas ya untuk kalimat kebiasaan itu apa, untuk menyatakan tindakan yang diulang-ulang itu apa, fakta itu apa, perintah itu apa, dan kepemilikan itu apa. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kegunaan simple present tense itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada nominal simple present tense dan verbal simple present tense. Nah, nominal simple present tense itu adalah hanya to be ya, diganti dengan to be. Nah, untuk verbal itu adalah
kata kerja, simple present tense yang menggunakan kata kerja. Untuk lebih jelasnya, nanti Miss akan jelaskan satu persatu lengkap dengan rumus dan contoh-contoh kalimat ya, biar kalian lebih paham juga apa sih rumus-rumus simple present tense yang ada dua jenis ini, ada nominal simple present tense, ada verbal simple present tense. Nanti kalian bisa lihat di rumus-rumus yang Miss akan jelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada nominal sentence. Yang pertama itu ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Miss akan menjelaskan yang positif dahulu ya. Positif itu untuk rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya adalah am, is, are, non-adjective or adverb. Nah, is itu on the subject of he, she, it. Jadi he, she, it itu pasangannya adalah is. Untuk you, Dewi adalah are pasangannya ya. Untuk I adalah pasangannya am. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini, sudah ada nih. He is very patient. She is a teacher. I'm in the library. Nah, jadi di sini subjeknya adalah he, to be-nya adalah is. Nah, very patient adalah adjective, kata sifat. Untuk yang kedua, she is a teacher. Untuk to be-nya yang mana? Is ya, karena si pasangannya. Nah, untuk yang selanjutnya sini ada negative form. Negative form itu ada. Nah, untuk negative form di sini sudah ada rumusnya, yaitu subject plus to be plus not plus adjective plus adverb. Sini sama ya seperti yang tadi, hanya saja perbedaannya adalah ditambahkan not setelah to be. Dan untuk penggunaan subject plus to be-nya itu sama ya, berpasang-pasangan seperti yang sebelumnya Miss jelaskan di positive form-nya. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini kalian bisa lihat nih, di sini sudah Miss berikan 3 contoh kalimat. Untuk yang pertama ada he is not, atau bisa disingkat isn't very patient. Untuk yang kedua, she is not a teacher, I'm not in the library. Nah, jadi di sini untuk subjeknya itu yang mana? Subjeknya adalah he, dan to be-nya adalah is. Ya, tambahkan not. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada interrogative form. Interrogative form di sini ada to be, subject, adjective or adverb. Jangan lupa tanda tanyanya kalian harus pakai karena di sini adalah kalimat tanya. Hanya saja yang membedakan di sini to be-nya dipindahkan ke depan dan subjeknya dipindah ke tengah. Untuk contoh kalimatnya di sini ada is he patient? Is she a teacher? Are you in the library? Nah, di sini Miss mau mengingatkan untuk are you? Pertanyaan are you? Kalau misalnya kalian membuat kalimat, ada kalimat kalian pakai I'm dan positifnya dan negatifnya juga am, itu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya bukan am I ya, tetapi diganti menjadi are you. Karena kenapa? Kalian bukan bertanya kepada diri kalian sendiri ya. Jadi diganti dengan are you. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada verbal sentence. Untuk verbal sentence, Miss juga akan menjelaskan untuk positif, negatif, and interrogative. Untuk positif di sini sudah ada subjeknya, ada Ayu Dewi. Itu setelah subjek itu diisi dengan verb one. Dan untuk she, he, it, setelah subjeknya diisi dengan verb one plus s or es. Kenapa yang Ayu Dewi tidak ditambah is dan she, he, it ditambah s dan is? Karena she, he, it adalah kata ganti orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga bukan tunggal, jadi ditambahkan s or es. Nah, untuk rumusnya di sini ada subject plus verb one plus s plus es plus object.
Untuk example-nya, untuk contohnya, she goes to school. Nah, seharusnya she go, bukan she go ya, tapi she goes. Kenapa she goes? Karena subjeknya adalah she, dan di sini sesuai rumusnya, kalau dia she berarti kita memakai tambahan is ya di belakang setelah go-nya. Jadi she goes to school. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini untuk verbal sentence positive form. Nah, di sini juga Miss akan kasih contoh-contohnya lagi nih. Ada beberapa contoh. Nih, sini ada 3 nih. Ada I write a letter every day. Saya menulis surat setiap hari, ada keterangan waktunya ya. She reads a magazine every morning. Dia membaca majalah setiap pagi. They visit their grandmother every Friday. Mereka mengunjungi neneknya setiap hari Jumat. Nah, untuk si itu untuk kata kerjanya ditambahkan s, jadi reads ya. She reads a magazine every morning. Untuk D-nya kenapa tidak ditambahkan? Karena dia bukan kata ganti orang ketiga, jadi tetap ya they visit, tidak ditambahkan s or is. Dia tetap sesuai dengan verb one-nya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini sudah ada negative form. Untuk rumus negative form yaitu subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Nah, di sini sama ya. Untuk negative form hanya saja yang membedakan yaitu ditambahkan not setelah do or does. Nah, di sini untuk subjek Ayu Dewi itu menggunakan do, dan si he it itu menggunakan does. Ya, yang tadi sudah Miss jelaskan kenapa si he it ditambahkan is, karena dia kata ganti orang ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada interrogatif, yaitu kalimat tanya. Di sini ada do or does plus subject plus verb one plus object. Sini juga sama ya, seperti tadi untuk do dan does itu dipakainya di mana aja. Dan untuk contoh kalimatnya di sini ada does she go to school? Do I write a letter every day? Do you in the library? Ya. Di sini kalian bisa lihat she itu jadi pasangannya adalah does. Jadi untuk yang pertama itu adalah does she go to school? Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada there are several rules that must be observed when adding s or is on a verb as follows. Nah, jadi di sini tuh ada kata kerja dan penambahan s. Di sini kalian bisa baca ada read, ada walk, ada write, ada set, ada sign, ada sing, ada bring, eat, help, and give. Di sini juga ada maknanya ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada juga nih untuk penambahan s or is. Ya. Kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Apa saja yang ditambahkan s or is. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga sama ya, is. Y diganti dengan i ya. Y diganti dengan i. Cry jadi cries. Bukan CRYES, bukan, jadi CRIES. Oke. Dan seterusnya ya, di situ ada study, ada replay, ada try, ada fly, ada artinya juga. Kalian nanti bisa lihat di situ perubahan-perubahan yang ditambahkan is or is itu bagaimana dan artinya itu menjadi apa ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada the verb infinitive that ends with the letter y is preceded by a vowel enough with the suffix s.
Di sini ada verb one and penambahan akhiran s. Untuk buy itu jadi buys dan artinya adalah membeli ya. Nanti seterusnya kalian bisa baca. Nah, untuk yang selanjutnya di sini Miss sudah memberikan tugas ya. Di sini kalian bisa baca untuk paragrafnya. Dan kalian cari mana saja yang merupakan kalimat simple present tense. Tulis di buku tugas kalian ya, jawabannya saja. Jadi nanti kalian baca dulu, baru kalian temukan nih mana saja yang merupakan simple present tense. Nah, untuk tugas yang kedua di sini ada choose the correct option. Jadi kalian hanya tinggal memilih jawaban mana nih yang cocok ya atau yang benar sesuai dengan kalimatnya ya. Di sini kan sudah ada nih di dalam kurung participates ditambahkan s or not es ya. Nanti kalian bisa tulis dan salin di buku tugas. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris kali ini Miss cukupkan sampai di sini. Apabila dalam pembahasan Miss terlalu cepat atau kalian kurang memahami materi yang Miss sampaikan, bisa langsung tanyakan ke Miss untuk tugas-tugas dan materinya ya. Jangan malu-malu. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.